Sejarah PKN atau Citizenship Education di Indonesia. Nah, kurikulum pendidikan yang pertama kali muncul sejak Indonesia merdeka adalah kurikulum tahun 1946. Pada kurikulum yang pertama ini, belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau Citizenship Education. Di dalam kurikulum yang pertama ini terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan tentang pemerintahan. Inilah cikal bakal dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau Citizenship Education yang masih bergabung menjadi satu dengan mata pelajaran pengetahuan umum. Nah, selanjutnya pada kurikulum tahun 1957 juga belum terdapat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau Citizenship Education. Yang ada adalah mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Mata pelajaran ini membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Pada kurikulum tahun 1962 muncul mata pelajaran civic, terutama pada kurikulum SMA. Mata pelajaran ini berisikan tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada hakikatnya, civis berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, pidato-pidato presiden, deklarasi, hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa. Pada kurikulum tahun 1968, istilah civis dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar-tukar. Pada kurikulum SD tahun 1968 digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang mencakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civis atau pengetahuan kewargaan negara. Pada kurikulum SMP tahun 1968, istilah pendidikan kewargaan negara yang berisikan sejarah Indonesia dan konstitusi termasuk Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan di dalam kurikulum SMA tahun 1968, mata pelajaran kewargaan negara berisikan materi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Pada kurikulum SPG tahun 1969, mata pelajaran kewargaan negara berisikan tentang sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan, dan hak asasi manusia. Sedangkan pada kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau disingkat dengan PPSP digunakan beberapa istilah seperti pendidikan kewargaan negara, studi sosial, civis, dan hukum. Pada kurikulum tahun 1975 muncullah mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau yang disingkat dengan PMP atau civis, mata pelajaran pendidikan kewargaan negara, PKN atau civis, mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, yaitu PMP. Ini berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan di dalam pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila sesuai dengan Tab MPR nomor 2 FMPR tahun 1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib yang diberikan sejak dari SD, SMP, MA, SMA, SPG, dan sekolah kejuruan. Mata pelajaran PMP di sini terus dipertahankan dan disempurnakan di dalam kurikulum tahun 1984. Pada kurikulum tahun 1994 muncul mata pelajaran baru yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Munculnya mata pelajaran ini didasarkan pada UU SPN nomor 2 tahun 1989 pada pasal 39 yang menggariskan adanya mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN sebagai mata pelajaran wajib dan pada kurikulum semua jalur atau jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum PPKN
1994 ini mengorganisasikan materi pembelajarannya atas dasar konsep nilai yang disepakatikan dari 4P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau spiral of concave development. Berdasarkan kurikulum tahun 1994 tersebut, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana yang mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari murid, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Mata pelajaran ini termasuk kategori social student, tradisi, atau citizenship transmission dengan nilai dan moral yang bersumber dari budaya bangsa sebagai muatannya dan diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan tujuan mata pelajaran PPKN ini sendiri yaitu menampakkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, dan memberikan bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikan di SLTP secara artikulasi. Tujuan ini memberikan makna adanya kesinambungan materi yang diberikan di jenjang yang lebih rendah terus dikembangkan pada jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan mata pelajaran PPKN memiliki 3 misi sebagai berikut. Yang pertama, misi conservation education, yakni mengembangkan dan melestarikan nilai luhur Pancasila. Yang kedua, misi social and moral development, yakni mengembangkan dan membina murid yang sadar akan hak dan kewajibannya, taat pada peraturan yang berlaku serta berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, misi socioactivist development, yakni membina murid agar memahami dan menyadari hubungan antar sesama anggota keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga misi tersebut menunjukkan bahwa mata pelajaran ini, yakni PPKN, lebih mencerminkan tradisi, transmisi kewarganegaraan atau citizenship transmission. Nilai-nilai budaya bangsa yang dikembangkan di dalam kurikulum PPKN tersebut antara lain kerapian, kasih sayang, kebanggaan, tolong-menolong, keyakinan, berterus terang atau kejujuran, kepuasan hati, keyakinan, tegang rasa, rela berkorban, ketekunan, kekerasan, percaya diri, kebebasan, kedisiplinan, ketaatan, persamaan hak dan kewajiban, keteguhan hati, tata krama, keindahan, lapang dada, persatuan dan kesatuan dan kebijaksanaan. Kurikulum tahun 2006 yang dikenal dengan kurikulum satuan tingkat pendidikan merupakan penyempurna dari kurikulum 2004. Di dalam kurikulum 2004 lah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan, yaitu PKN atau citizenship education, dan berlakunya dengan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 kembali dengan nama PPKN yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain yang lebih dikenal dengan pembelajaran tematik. Pada mata pelajaran PKN ini ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.